fungsi otak tentunya kita tahu, yaitu untuk berpikir, untuk mengontrol akan emosi, dan banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi, tahukah pemirsa bahwa ternyata otak itu ada fungsinya sebagai ahli apoteker. Bagaimana fungsi sebagai ahli apoteker? Nanti kita lihat bersama dalam Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Oke, pada saat ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali. Topiknya tentang ini, otak. Coba pemirsa di rumah perhatikan dulu apakah memiliki otak atau enggak nih. Ya. Nah, kita akan bahas tentang otak yang biasanya kita tahu ini otak untuk membantu akan aktivitas manusia dalam berpikir, menjalankan aktivitas yang lain, tapi ternyata memiliki peran yaitu sebagai ahli apoteker. Kita akan bahas bersama dengan Dr. Hanselangi. Beliau merupakan dokter dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Nah, di sini sudah ada nih Dr. Hanselangi bersama dengan Ocha juga nih. Hai. Wah, gimana nih, Cak? Apa kabar? Sehat nih. Sehat. Menarik banget ya. Benar. Iya. Aku ada otaknya. Kalau iya, soalnya. Ini punya otak nggak? Kalau punya otak tentu pasti ada fungsinya dong yang Tuhan telah ciptakan. Iya. Berhubung hari ini ketemu dengan ahlinya ya. Iya. Excited banget nih. Nah, ini ada Dokter Hansel nih. Dok, ini menarik nih. Ya. Kok bisa ini ternyata di dalam tubuh kita, ya Ocha ya, itu ternyata ada apoteker. Dan itu adalah otak. Bagaimana bisa ini terjadi, Dok? Ya, baik. Terima kasih ya, Bang Deto. Iya. Jelas ya, Dok. Ini senior saya ini. Waduh. Ini senior saya. Jadi kalau kita tahu bersama bahwa definisi dari otak itu fungsinya adalah untuk koordinasi tubuh. Iya. Ya. Baik sensorik, motorik, kita bisa bergerak ini. Ini karena ada perintah dari otak. Nah, termasuk yang lain-lainnya. Nah, untuk itu kita bisa singgung sedikit tentang otak ini ya. Apa yang dimaksud dengan ahli apoteker? Ya, kalau kita mungkin bisa baca, ada seorang penulis terkenal namanya Norman Cousins. Nah, yang unik di sini yang saya ambil, beliau mengatakan bahwa otak merupakan kelenjar paling produktif di dalam tubuh kita. Di mana otak adalah ahli apoteker yang mencampurkan obat-obatan hormonal kita sendiri. Wah. Nah, jadi Luar ternyata biasa, ya? otak ini tubuh kita sendiri, dia punya racikan lah. Kalau bahasa lainnya bisa meracik ya. obat sehingga kita bisa berdiri dalam keadaan yang sehat. Seperti itu. Seperti apa itu, Dok? Jadi penasaran kita. Jadi kayak gini ya. Kalau bicara tentang otak, kita berbicara tentang suatu hal yang positif dan hal yang negatif. Nah, kalau kita lihatlah contoh ini ya, ini otak kita ya. Kalau di layar mungkin para pemirsa Hope Channel dimanapun kita berada, bisa lihat ini adalah otak manusia, human brain. Nah, anatominya ya seperti ini anatomi bentuk. Nah, kalau kita lihat yang di bawah ini masing-masing punya fungsi masing-masing ya. Nah, kalau kita lihat di dalam itu ada tonjolan ya, pituitary gland, kelenjar pituitari. Nah, kelenjar pituitari ini dia hanya segumpal kacang. Wah, Ya, seperti itu ya. Kecil ya. Tetapi perannya utama besar ya. Kenapa dia besar? Karena lewat ini maka kelenjar ini kalau kita berpikir positif, negatif, dia akan berperan penting untuk dia mengaktifkan kelenjar-kelenjar yang lain yang ada di tubuh kita. Contoh. Ya, contoh ini. Kalau kita
mudah marah, Emosian. takut, emosi. Baper lah ya. Iya, kalau orang sini bilang baper ya. Ya, atau kita sedih, stres. Ini pituitari akan mengaktifkan kelenjar adrenal yang ada di ginjal. Nah, yang akan dikeluarkan adalah hormon kortisol, aldosteron, ya, adrenalin. Nah, kortisol itu kita tahu bersama, dia akan meningkatkan gula darah kita. Nah, karena itu, dok, kenapa saya sudah atur makan? Ini pasien dengan riwayat diabetes. Gula darah saya atur, makan teratur. Kok gula darah saya tinggi? Nah, mungkin kita bisa gali di rumah. Apa sering marah-marah nggak sama suami? Sama istri nggak? Gitu kan? Nah, begitu pula dengan dia mengatur tekanan darah kita. Tekanan darah ya, bukan darah ya. Jadi kalau ya, coba lihat orang marah, emosi. Kalau ditensi, diukur, tekanan darah naik apa turun? Naik Bang pasti. Kak Deto sering ya? Iya. Sering tensi orang maksudnya. Kayaknya ya seperti itu. Nah, inilah fungsi otak ini mempunyai racikan yang dari yang kecil itu ya. kecil. Pituitary gland itu. Nah, kecil ini yang akan memberikan obat-obat tekanan darah tinggi. Jadi nggak perlu kasih obat yang lain, kasih marah aja orang itu, pasti tekanan darahnya jadi tinggi. Oke. Gula darahnya jadi tinggi. Nah, sebaliknya. Itu yang dari segi boleh dikatakan tadi negatifnya ya. Iya, negatifnya. Dan macam-macam. Ini pituitari ini, dia bisa mengaktifkan hormon-hormon prolaktin. Ibu menyusui. Karena itu orang dengan stres, ibu menyusui terhambat. Betul. Oh, air asinya, aduh kok sedikit kurang. Karena otak ini membuat satu obat racikan. Wih, luar biasa. Sehingga itulah sebabnya coba pergi ke dokter. Jangan stres-stres ya, Bu. Iya. Jangan stres ya, supaya nyusunya itu bagus. Hasilnya banyak. Anak bisa mendapatkan ASI yang eksklusif. Optimal. Nah, kelenjar yang lain, kelenjar pertumbuhan, growth hormone. Hormon yang lain ya, growth hormone. Untuk ini, apa namanya? Kalau kaki-kaki bengkak, antidiuretik. Nah, dia bisa mengatur supaya bisa diurin, kencing, dan sebagainya. Nah, ini kalau dia berpikir negatif. Kalau kita sebetulnya positif, maka otak ini akan memberikan racikan-racikan yang bagus. Oh, tentunya dia akan menghasilkan obat yang bagus juga ya. Iya. Tergantung dari tubuh kita. Hormon yang dihasilkan. Seperti apa ini? Oksitosin. Nah, kalau kita oksitosin, melemaskan, merelaksasi. Wah, yang tegang-tegang, enak. Orang kalau mau melahirkan, bagus kalau ada oksitosin. Itulah sebabnya kalau sulit hisnya kurang, disuntikan oksitosin agar supaya dari luar, dia ya? Padahal di dalam tubuh kita ini jadi bisa menghasilkan. Peran suami penting di situ untuk sabar ya, Ma, ya. Ya, ayo kasih support ya, iya. Support. Kenapa? Efek dari suami membuat racikan di otak. Wah, luar biasa. Itu yang kita pentingnya otak, dan luar biasa pencipta kita. Membuat otak kita sedemikian rupa. Ini baru dari segi kelenjar pituitari. Pituitary gland ya. Belum kalau dari segi kelenjar pineal itu. Ada pineal itu bersangkut paut dengan istirahat. Nah, itu bahas kita lain ya. Oke. Iya, kalau tidur harus mati lampu total, nggak boleh ada cahaya. Kalau cahaya, ya ada hormon yang itu ya. Iya, itu bahasan yang lainnya. Melatonin ya. Benar sekali itu. Ini otak menghasilkan melatonin supaya tidur bagus, tidak terkena resiko rendah untuk mendapatkan cancer. Nah, itu dari sini. Berarti bikin awet muda juga sebenarnya bisa diatur dengan otak kita. Nanti sebentar kita lihat ya dampak-dampak yang ada di otak ini ya. Bagaimana nih, Dok, dengan apa yang terjadi kalau misalnya pikiran kita itu gembira atau semangat? Iya, yang seperti tadi saya sampaikan. Kalau kita punya hati yang gembira ya, maka akan menghasilkan hormon-hormon ya, sesuai dengan penelitian dari Hair dan lain-lain pada tahun 2017 ya, mengatakan bahwa itu akan menstimulasi, akan merangsang monosit dan limfosit.
Nah, kalau orang awam kita bilanglah natural killer. Sel pembunuh alami kita ya. Dia kalau di zaman sekarang ini sangat penting untuk meningkatkan natural killer cell. Ini memakan yang sekarang lagi mewabah virus-virus ya. Ini sangat penting. Kalau kita riang gembira, maka ini akan kita dapatkan ya. Tak lantas 50% kita akan dapat natural killer jikalau kita lakukan sukacita. Aku mau nanya nih dok, Iya, gimana? kalau acting Mbak Ocha. pura-pura bahagia gimana? Nah, itu dia lagi ya. Kayaknya itu Otak sering pura-pura bahagia itu. Itu dari otak gimana ya kalau Nah, itu pura-pura ya. gitu ya? Kayak nipu diri sendiri. Iya, kayaknya jadi topeng ya. Iya, jadi- kita mau bahagia tapi kelihatan kalau saya lihat pasien-pasien ya ini ya. Jadi kayak dari fisik luar kelihatan bahagia dia, cheer up. Iya. Tapi yang di dalam seperti otak itu seperti tidak bahagia. Nah, Iya. ini gimana nih? Nah ini pengalaman ini ya. Saya kerja kurang lebih 2 tahun lebih, 2 tahun lebih di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ini kalau lihat pasien, ya ini Bu, hati yang gembira. Iya dong. Jangan kalau ada sesuatu yang di rumah di mana tinggalkan, berusaha untuk nggak ada yang dipikirkan, tapi kerutan wajah ada. Jadi kelihatan mana yang benar-benar alami, Nature, ya. pure dengan ada hambatan gitu ya. Jadi nggak akan bohong Mbak Ocha. Kalau seandainya Mbak Ocha bilang enggak. Jadi itu yang akan produksi hormon apa, Dok? Ya. Hormon gembira atau hormon Iya, stres? Iya. Yang kalau yang tadi tuh ya. Fisik terlihat gembira, tapi hati di dalam sebenarnya itu lagi down. Iya, kan gini. Kita nggak bisa tipu diri kita. Yang tahu hanya diri kita dan Tuhan kan. Iya, jadi kalau seperti itu, ya dia mencoba sih. Beliau mencoba ya, mencoba untuk pura-pura bahagia. Berarti tidak akan meningkatkan kekebalan tubuh gitu ya? Iya. Berarti Malahan nggak bisa menipu otak sendiri ya? iya. Cerdas otak ini. Iya, cerdas banget. Luar Berarti aku biasa. punya Ya. otak. Nah, ini yang kalau di dalam Amsal 17 ayat 22 ya. Ah, Tidak salah hati yang gembira. Apa? obat yang Obat yang manjur. Ada manjur. tulis apa? Obat ya. Oh, benar sekali. Kita obat ambilnya di mana? Di Apotik. Apotik ya biasa. Apotik sebagai kita mau tunggu ada racikan, mungkin ada racikan obat. Oh, itu mereka yang mengatur. Otak kita sudah ada obat sendiri. Nah, ini sudah dijelaskan. Hati yang gembira, Ada obat yang manjur. Kalau semangat yang patah, jangankan daging yang lembut-lembut, tulang yang keras pun kering. Nah, Tapi itu kalau dari saintik ini aku pengen tanya juga nih, Dok. ya. Jadi kalau ini kan di ayat ini bilang hati yang gembira itu bisa memproduksi ibaratnya hormon sehingga kita bahagia. Iya. Tapi kalau kebalikannya, apakah juga itu mempengaruhi kayak sistem juga di otot di tulang atau otot kita? Yang tadi bisa- saya sampaikan bahwa di saat kita berpikir yang negatif, negatif positif, maka yang salah satu yang akan mengaktifkan hormon salah satu dari kelenjar pituitari tadi adalah growth hormone. Growth hormone itu berbicara tentang otot dan tulang. Betul sekali. Jadi berarti ini memang saintifik ya, dibuktikan. Iya, dan tidak ada yang bisa membantah ini. Dan di mana-mana dipakai ini kan. Hati Betul yang sekali. gembira. Bu, hati yang gembira, Bu, ya kan? Tapi bener loh ditulisnya hati ya. Berarti dari dalam ya. Dari dalam. Dari dalam. Terlihat dari Jadi luar aja. hati yang gembira, bukan bohong-bohong ya. Nah, enggak kan? Dalam Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Benar kan? Wah, Jadi nggak bisa bohong. Kalau kita kalau pura-pura bahagia, terus enggak saya senyum. Iya. Enggak, iya benar. Enggak ada apa-apa. Benar Padahal- ya? Enggak ada apa-apa. Terus pas sudah singgung ini langsung enggak ada apa-apa, tapi meleleh air mata kan? Nah, itu Dok, biasa aku waktu pacaran dulu kayak gitu. Tanya Iya. sama pacar, kamu nggak apa-apa? Iya, oke. oke. Oke, tapi kayak bukan Enggak oke. oke. Iya, waduh. Ini Gimana nih, Cak? Sama cewek. aduh. Jadi sinkron ya. Jadi kalau dibilang apa namanya? Kaki kiri dan kanan bisa berjalan. Berarti kalau tanpa kanan
nggak bisa berjalan kan? Iya, Hanya bisa pincang. loncat-loncat kan? Nah, begitu pula dengan hati. Kalau hati kita gembira, di dalamnya gembira, pasti wajah berseri. Kalau wajah berseri, otomatis hati kita gembira. Jadi nggak bisa bohong. Seperti Mbak Ocha sampaikan tadi ya. Iya. Nah, Nggak bisa pura-pura bahagia itu. Nggak bisa, jangan. Jangan ya. kita bahas tadi yang positif-positif Nah, ya. oke, pemirsa, luar biasa sekali ya pembahasan kita ini. Iya, Hangat benar sekali, sekali. memproduksi hormon yang positif Iya. tentunya ya. Betul. Nah, kita akan kembali lagi dengan pembahasan apa berikutnya, Cak? Selanjutnya nih, untuk teman-teman harus tetap stay karena kita akan membahas hal-hal yang negatifnya. Kira-kira apa? Tetap stay ya di Total Health. Hidup sehat, pilihan Anda. Kembali lagi di Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Sekarang kita akan lanjut nih ngebahas tentang negatifnya. Tadi udah yang positif, sekarang yang negatifnya, Dok. Gimana sih caranya untuk menghindari ketakutan? Biasanya kan ketakutan itu timbul dari pikiran kita, otak kita. Bener gak tuh, Dok? Gimana cara menghindarinya itu, hal-hal negatif? Jadi kan tadi sudah kita bahas tentang positifnya Positif. ya. Kita gembira, sukacita ya. Gembira ya, bersyukur. Ya, tadi saya lupa sampaikan. Kalau bersyukur artinya walaupun dalam keadaan tidak baik, tapi kita harus bersukacita. Nah, itu kita bersyukur. Ya, jadi jangan terlalu juga dalam kepedihan. Nah, sekarang kita bahas tentang kalau negatifnya. Ya, yang saya mau sampaikan adalah hindari ketakutan. Wah. Hindari ketakutan. Kenapa kita harus menghindari ketakutan? Emangnya apa yang terjadi dalam tubuh kita kalau kita merasa takut? Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kalau kita kalau kita berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang seperti ini, salah satunya ketakutan, maka otak itu akan mengelola racikan-racikan yang negatif, yang membuat tubuh kita terproduksi hormon-hormon yang jelek. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 26 terjemahan baru ya, mengatakan bahwa orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang akan menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Nah, ini dikatakan mati ketakutan karena apa? Cemas. Iya. Orang bisa mati ya gara-gara cemas. Hati-hati. Ini udah tertulis, hati-hati dalam hal cemas-cemas, ya kan? Makanya Cak, jangan cemas-cemas kalau nungguin pacar lama-lama nggak datang. Bisa mati loh. Aduh, jangan. Iya. Prosesnya seperti apa, singkat, cepat, dan bagaimana, itu sudah kita tahu bersama ya. Berarti itu sama nggak dengan sugesti, Dok? Sugesti gitu, kita disugesti. Iya, kita sebenarnya sementara membuat, kita coba ingat, we are what we think. Ya, kalau ada we are what we eat. Kita apa yang kita makan ya. Iya. Tapi ada yang bilang kita adalah apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikir negatif, maka itu akan terjadi. Karena sering dikatakan ucapan kita adalah doa. Jadi kalau kita berdoa kita sakit yang akan terjadi. Jadi harus ada recovery daripada itu ya. Nah, itulah sebabnya hindari yang soal-soal yang ketakutan ini ya. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut, janganlah bimbang. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Sekali-kali yang di atas ya. Tuhan yang maha memberikan segala kebimbangan itu, dia akan hilangkan. Gantinya dengan yang lain. Nah, ini kalau kita selalu berpikir di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, aku tidak takut bahaya. Sebab siapa? Engkau beserta. Dalam lembah kekelaman. Kalau lembah kekelaman dalam bahasa Inggrisnya apa? The Lamb of Death ya. Iya kan. Lembah apa? Kematian. Pun dalam lembah kematian jangan takut bahaya. Jangan takut. Karena Tuhan beserta kita. Ini sudah ada. Ini textbook kita dari awal sudah ada. Mengapa kita
mengapa kita harus takut? Karena Allah memberikan bukan roh ketakutan, ya. Karena Allah memberikan bukan roh ketakutan, bocah. Jadi jangan takut-takut. Wah, kalau pacar bagaimana? Saya sudah mencintai dia dan dia mencintai saya. Hilang sudah. Ingat, kalau enggak, Tuhan telah sediakan yang terbaik. Amin. Amin. Amin yang terbaik. Hormon itu yang langsung diproduksi. Langsung semangat gitu. Langsung semangat. Iya. Hormon positifnya. Kan kita selalu bilang begini, aku mengasihimu, ya kan? Tapi sedangkan dalam definisi kasih tidak ada ketakutan. Sempurna. Kenapa kita harus takut? Dan ini yang saya harus sampaikan di dalam Wahyu 21 ayat 8. Salah satunya, orang-orang penakut. Tidak ada. Ini ada di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Apa artinya? Gak ada orang penakut. Iya, di surga nggak ada orang penakut. Berarti otak kita itu sebenarnya bisa melakukan, kita ini sebenarnya bisa melakukan semuanya ya. Iya. Cuma tergantung diri kita sendiri. Mau mengolahnya, mau menerima hal-hal dari luar, mau terpengaruh dari hal-hal luar, apakah hal-hal luar ini yang membuat kita takut sehingga kita akhirnya terkekang dan semuanya. Akhirnya ketakutan kita yang mematikan kita. Coba kita balik. Kalau kita balik tentang hal-hal yang positif, maka walaupun dalam lembah kematian, kita terjaga. Ya, karena Tuhan memberikan kita otak meracik hormon-hormon yang baik, sukacita, ya. Dan makanya juga dok, yang sempat kayak diperbincangkan juga waktu pandemik ini ya, yang awal-awal pandemik itu menunjukkan bahwa kita itu jangan takut, ya kan? Benar. Karena juga ada pengaruh juga dengan selain hormon itu dengan sistem kekebalan tubuh kita juga. Iya, sudah sangat jelas itu, karena hormonal kita mengatur itu ya, daya tahan tubuh kita, imun kita akan drop. Tidak salah pemerintah katakan jangan takut, ya kan? Jangan takut, ya kan? Tetap jaga protokol kesehatan dan sebagainya. Nah ini anjuran yang sangat baik agar supaya kita tetap eksis di dalam masa pandemi ini. Iya, betul. Jadi ini pelajaran yang bagus sekali buat pemirsa ya. Dalam situasi pandemi seperti ini jangan takut. Karena kalau takut juga itu justru memperparah akan keadaan kita. Bahkan bisa membunuh kita. Contoh ya, kalau Bang Deto punya, ya kita nggak minta-minta ya. Diabetes mellitus, penyakit gula ya. Tapi di masa pandemi ini udah bagus ya kan. Kemudian Bang Deto takut saya bagaimana ini ya kan? Iya. Nah, itu ketakutan itu yang akan meningkatkan hormon kortisol. Hormon stres ya. Ya, yang tadi meningkatkan gula darah. Jadi lebih high lebih dia. Parah lagi. High dan high. Akhirnya terjadi diabetes yang tidak terkontrol. Seperti itu. Janganlah sampai seperti itu. Makanya ini kita udah menyaksikan akan tayangan ini luar biasa sekali, sangat membantu kita. Nah, dok, itu kan tadi secara umum mungkin. Nah, kalau secara saintifiknya, kalau keadaan di rumah sakit ini, kira-kira ada nggak sih pengaruh dari stres ini atau berhubungan dengan otak ini? Iya, jadi kalau saya suka membaca di dalam American Institute of Stress tahun 1997 mengatakan bahwa 75 sampai 90% pasien yang berkunjung ke rumah sakit atau yang dirawat di rumah sakit, penyebab utamanya adalah ketegangan pikiran. Wah, luar biasa ini. Tahun 97 sudah dibuat ini. Bagaimana sekarang ini ya? Mungkin angkanya bukan lagi 90%, bisa mungkin naik atau bisa turun ya, tapi kalau saya merasa bisa saja ini akan jadi naik ya. 75 sampai 90% pasien yang datang ke rumah sakit atau yang berkunjung ke rumah sakit, penyebab utamanya ialah ketegangan pikiran atau stres. Wah, ini angka yang banyak sekali nih, Dok, boleh dikatakan. Iya, artinya kalau dari 10, 9, 7 sampai 9 itu penyebabnya itu kalau kita cari karena berhubungan dengan stres. Contoh, penyakit-penyakit seperti dispepsia.
Asam lambung Lambung, tinggi ya, orang awam bilang asam lambung banyak dan sebagainya. Coba kalau kita stres pikiran, mungkin kuliah tegang, stres dengan masalah keuangan, stres masalah rumah tangga, stres dalam hal ini, maka Asam otak lambung akan naik. menghasilkan ya asam ariketonat mengubah menjadi asam lambung tinggi, sehingga terproduksi ini lebih high. Ya, kalau dia lebih, terus kita tidur, kita perutnya suka kita makan banyak sampai kenyang, kemudian kita tidur, dia mendorong ke atas, maka reflux kan, terjadilah namanya GERD, GERD ya. gastroenterous reflux disease, penyakit yang lain lagi, karena dia naik di luar, jadi dia keluar daripada organ, Esophagus ya. iya, organ lambung, organ alami dia, jadi dia jadi tidak baik di organ yang lain. Tempat yang lain. Nah, jadinya kesan dada, rasa terbakar. Nah ini contoh itu bermula dari mana? Pikiran. Ya. Dan sebagainya. Wah, langsung panas dalam langsung. Berarti yang di rumah sakit cukup dikasih motivasi aja ya biar sembuh. Iya. Atau kayak gitu bisa nggak sih dok? Atau tetap harus ada penanganan, obat Ya, pasti? Kalau saya secara pribadi datang untuk sampaikan seperti tadi ya Bu, hati yang gembira, yakin bahwa Ibu akan sembuh. Yakin ya, kalau ada sesuatu yang membuat ini jangan dipikirkan saja dulu, tinggalkan aja dulu, fokus aja di kesehatan Ibu, terlebih pikiran Ibu ya. Ada pasien-pasien yang saya berkenan untuk izin Bu, jikalau berkenan bisa kami berdoa. Dan ada iya. Dan izinkan berdoa, dan puji Tuhan dalam 1-2 hari ke depan, 3 hari ada yang sudah sembuh. Bahkan ada yang sampaikan, wah iya ya, ternyata hanya dengan kita mengolah pikiran ini, jadi kita sampaikan untuk bisa memanajemen stres, kemudian mengelola pikiran kita, maka ini jadi baik-baik. Oh iya ya, benar ya. Dan terbukti ada beberapa yang menyampaikan ke saya, ya benar. Jadi kalau saya lihat ini yang puncak gunung es yang kita temukan, belum yang lain-lain yang tidak digali, ya, yang tidak digali. Jadi saya meyakinkan bahwa apa yang disampaikan oleh American Institute of Stress mengatakan ini adalah benar. Ya, bahwa sekitar 7-9 dari 10 pasien datang ke rumah sakit karena berhubungan dengan masalah pikiran. Berarti ya, ini tuh kalau untuk menyembuhkan orang itu sebaiknya gaya berpikirnya dulu dibenerin juga ya. Nggak cuma dikasih obat dulu, tapi tetap mental health-nya yang lebih penting ternyata. Jadi itulah sebabnya orang datang dengan migrain, ya. Sakit kepala, wah stres, barusan marahan, tekanan darah naik, mulai aduh sakit kepala, headache ya, tipe tension ya. Kemudian autoimun, terjadi psoriatik, kulit seperti sisi terkelupas itu ya. Ada artritis, radang sendi ya. Sehingga mudah sakit dan sebagainya. Nah, itu ini pengaruh dari otak ini, racikan ini. Ada gangren diafut. Ini yang tidak bisa kontrol akan pikiran kita, maka tekanan gula darah menjadi meningkat, meroket terus karena tidak bisa dikontrol. Ya, muncullah cancer dan sebagainya. Dan bahkan bisa terjadi serangan jantung. Karena hal-hal yang memperburuk akan dia sudah punya penyakit, mungkin ada plak sebelumnya, kemudian ditambah dengan terjadi tiba-tiba marah atau tiba-tiba kaget, wah ada yang meninggal begitu, dia langsung shock, wah langsung serangan jantung dia, atau perusahaan saya bangkrut, wah bisa shock dan sebagainya ya. Pikiran bahkan ada yang sampai di ICU ya. Dan kita sudah lihat banyak yang sekarang berada di sini ya, yang kita lewati. Itu semua seperti yang ditulis di dalam testimoni jilid 5 halaman 444. 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Wah, sinkron dengan yang tadi ya. Sama dengan tadi, dibuktikan ya. Iya, dibuktikan. Sakit pikiran berada di mana-mana. Wah, ini luar biasa. Sakit pikiran berada di mana-mana. Jadi,
penting untuk kita mengelola pikiran kita. Stres. Stres manajemen itu berarti Stres manajemen sangat penting. Bukan berarti kita tidak stres. Saya juga ada, ya. Tapi bagaimana kita mengelola sehingga itu tidak menimbulkan penyakit. Karena kalau stres tidak diatasi, maka naik menjadi depresi. Nah, kalau kita bacakan, ada beda depresi, cemas. Ini pikiran ya. Depresi, cemas, dan stres, depresi, cemas. Bisa tahu bedanya secara singkat, Bang Deto? Stres, tahu? Stres. Kalau stres biasa apa ya? Kalau depresi itu kayaknya udah lebih tinggi deh. Jadi gini Mbak Ocha. Kalau depresi, ketegangan pikiran yang masih kita bawa dari masa lalu. Oh, nggak move on. Nggak move on. Ya. Kalau stres, ketegangan pikiran saat ini masih terbawa. Cemas, ketegangan pikiran soal masa depan. Karena itu, sekarang banyak orang yang cemas-cemas. Waduh, ke depan gimana ya hidup saya? Apa saya masih hidup atau tidak? Ke depannya bagaimana? Nah, ini yang tadi sudah disampaikan. Berarti dia kalau orang yang ketegangan pikiran masa lalu, sekarang, dan ke depan, nah, lebih complicated itu ya. aplikasi lah itu ya. Itu, aduh. Capek ya kayaknya. Itu saya susah deskripsikan itu ya. Itu sudah, aduh, sudah. Kalau tidur itu bisa mengurangi berarti ya, mengurangi stres. Iya, karena itu penting. Ya, ini kita hanya singgung sedikit ya, itu penting. Tidur karena dia akan yang hormon tadi yang sampaikan ya, dia berpengaruh di kelenjar pineal. Karena organ terdekat dengan otak adalah mata. Oh. Wow, betul. Gitu ya. Coba lihat, perhatikan organ terdekat dengan mata dengan otak mata. Mata. Jadi memang butuh istirahat. Kalau tidak ya akan sebagainya ya. Pantesan dok, aku sering ngedengar kalau misalnya yang lagi mungkin dalam depresi atau cemas, disuruh tidur aja atau dikasih obat tidur bahkan kan? Wah, kalau saya tidurlah. Saya tim rebahan, jadi saya tidur disuruh tidur. Rebahan, tapi jangan juga terlalu cuma tidur. Nah, itu pembahasan lain ya. Ini jangan kita bahas di sini karena itu topiknya memakan waktu juga ya. Oke, nah pembahasan kita semakin menarik. Kita akan kembali. Ada beberapa info yang sangat penting melalui topik kita saat ini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dalam acara Total Health, Hidup Sehat Pilihan Anda bersama dengan kami, Dr. Hans Selangi. Beliau merupakan dokter dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Nah, kita telah membahas tadi ada beberapa penyakit ternyata yang sangat mempengaruhi akan tubuh kita karena dari stres. Ada tadi diabetes ya, bisa gangrene, ada juga bisa penyakit-penyakit psoriasis ya. Dan juga ada beberapa hal yang lain. Menarik juga tadi kita sudah membahas bahwa ternyata sekitar 9 dari 10 penyakit itu berasal dari pikiran. Nah, mungkin dokter bisa jelaskan lagi nih lebih lanjut tentang bagaimana penyakit ini berhubungan dengan stress management ini. Jadi kita kasih satu kutipan lagi ya. Oke. Ya, dalam testimoni 3, jilid 3 halaman 184 mengatakan, penyakit bermula dalam pikiran. Ya berarti awalnya dari pikiran. Banyak penyakit. Biasanya dok, kalau cinta dari mata turun ke hati, kalau penyakit berawal dari pikiran. Turun menyebar ke seluruh tubuh. Iya, ya. Banyak penyakit yang menyiksa manusia berasal dari pikiran dan hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran. Manajemen stres, ya, kelola pikiran. Ada lebih banyak orang yang sakit mental dari yang kita bayangkan. Ternyata yang kita lihat lebih banyak sebenarnya. Bukan cuma yang di rumah sakit, lebih banyak lagi. Sakit hati menyebabkan gangguan pencernaan. Karena gangguan mental mempunyai pengaruh-pengaruh untuk melumpuhkan organ-organ pencernaan. Coba perhatikan, kalau ya saya tidak tahu ya, kalau Mbak Ocha sama Bang Deto, kalau ujian dulu gimana? Kalau stres, rasa mau diare nggak? Iya, karena otak berhubungan dengan organ pencernaan.
Benar sekali. Sehingga, konsumen, aduh, ini sudah merasa ke belakang lagi. Iya, ya kan? makanya saya waktu ujian dulu dok, Iya. saya langsung keluar kelas, tanya sama teman. Iya, Itu stres yang lain. Iya, ya. Nah, ini ya, jadi sakit hati ya kalau ya saya sekilas aja. Ini internet. sakit hati Kalau sakit sirosis hati itu- hepatis atau sakit hati? Kalau sakit hati jangan dibilang saya sakit hati ya. Ini bukan ya. Ini jantung. Itu jantung. Ya kalau bilang sakit hati di sini ya. Jadi, aduh, kamu bikin saya sakit hati ya, kayak gitu ya. Lapar kalau itu saya dok. Iya, karena organ hati ada di sini. Ini organ jantung ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada kutipan yang kita mau baca dalam Pena Inspirasi. Kalau kita gagal merawat tubuh kita, itu adalah satu penghinaan terhadap pencipta kita. Oh, Telah tersedia peraturan-peraturan untuk kita manusia. Ya. Kalau ini dituruti, kita akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Termasuk apa kematian dini sekarang yang lagi heboh? Ya, yang sekarang ini yang sementara mewabah, itu penyakit COVID. dini. Ya, kematian dini. Ya, jadi kalau kita bisa merawat, kalau kita turuti ini, sudah jauh-jauh hari, Pena Inspirasi mengatakan, kita akan terhindar dari penyakit dan kematian dini. Wow. Ya. Dan kebanyakan penyakit ini timbul karena mengabaikan hukum organ tubuh kita sendiri. Wah. Nampaknya kita semua seperti tidak peduli tentang kesehatan. Ya. Nggak usah ya, kalau saya sakit nanti ada rumah sakit kok. Kok sakit nanti ada obat ya. Mereka bekerja dengan sabar untuk menghancurkan tubuh mereka sendiri. Wah, Mereka bekerja secara sabar. Setelah tubuh itu hancur dan menderita, mereka mulai mencari apa ini? Mencari dokter. Atau meracuni diri sendiri sampai mati dengan obat-obatan. obat-obatan. The Health Reformer. Ini bukan Dr. Hansel yang sampaikan. Ini kutipan yang mengatakan, nanti kalau sudah sakit, menderita, hancur, kemudian baru mencari dokter dan atau meracuni diri sendiri. Kalau nggak ketemu dokter, udah susah daripada mau ke dokter biayanya mahal. Ya udahlah, saya langsung pergi beli obat sendiri. Tanpa diketahui apa efek samping dan sebagainya. Meracuni diri sendiri. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita tahu, tubuh kita itu ada, Tuhan telah ciptakan sebuah sistem ya. Iya. Sistem seperti apotek, yaitu otak kita. Kalau kita menjaga Membuat hal-hal otak itu positif. ya, hal positif, menjaga tubuh kita seperti kutipan tadi, tetap sehat ya. Iya. Dan ini, orang-orang yang memuaskan selera. Ya, ini saya hanya... Selera ini kan bukan cuman selera makanan, selera pikiran. Wah, ini sana mobil bagus, kok saya nggak dapet, waduh, kayak gitulah ya. Kok dia ya, terus ya jadi terpikirlah, apalagi kalau istri atau suami singgung, saya mau ini, saya mau itu, ya nggak terpenuhi. Jadi Pikiran. ya, kemudian menderita karena kurang bertarak, bertarak dalam hal pikiran. Lalu meminum obat karena stres, kurang apa, kemudian tadi minum obat tidur dan sebagainya. Atau untuk menghilangkan rasa sakit, boleh dipastikan, ini kutipannya, bahwa Allah tidak akan mencampuri penyelamatan nyawa dan kesehatan yang sudah dirusak. Karena apa? Kelengahan. Perlakuan itu telah membawa akibat. Banyak orang yang mengikuti petunjuk di dalam firman Tuhan sebagai usaha pertama, Terakhir ternyata. terakhir. Lalu memohon apa ini? Doa-doa tua-tua jemaat untuk memulihkan kesehatan. Kalau sudah sakit, minta tua-tua lah datang berdoa ya. Lihat, Allah tidak layak menjawab doa yang dilayangkan dengan cara demikian. Karena dia tahu, sekiranya kesehatan mereka dipulihkan, mereka akan kembali akan mengorbankan diri di atas mezbah selera yang tidak sehat. Di atas mezbah pikiran yang tidak sehat. Jadi mau doa tua-tua pun di sini sudah disampaikan tidak berguna. Kalau kita tidak tahu mau manajemen stres kita. Wah, Itulah sebabnya harus kita bangkitkan hati yang gembira, obat yang manjur. Wah, sukacita. Wah, kalau lagi tegang, aduh nggak lulus ujian, bersyukur. Kita menerima dan ya yakinlah suatu saat kita lulus.
Itu namanya bersyukur. Akhirnya kita menghindari daripada hal-hal yang tidak baik. Karena jangan kita terpengaruh dengan konsep dunia ini, ya. Karena di dalam Amsal 14 ayat 12 mengatakan bahwa ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Wow. Ada jalan yang kita rasa sekarang ini lurus. Banyak orang katakan lurus, tapi ujungnya menuju Ternyata maut. yang mau. Dan yang terakhir, dalam Matius 10 ayat 12 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesat. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada apa? Kebinasaan. Dan banyak orang yang melaluinya. Banyak orang melalui pintu kebinasaan. Melihat pengaruh-pengaruh dunia sekarang ini. Secara dunia. Karena sesaklah pintu. Ya, dan sempitlah jalan. Menuju kepada apa? Kepada kehidupan. Dan sedikit yang mengikutinya. Yang mendapatinya. Berdoalah dan bergumulah. Masalah kesehatan, bagaimana cara kita memulihkan pikiran kita, bagaimana kita mendapatkan hati yang gembira. Saya suka penyampaian dari Bapak Elvin Tobing, ya. Salah satu narasumber di Option. Salah satu narasumber, ya. Yang saya suka kutipannya bahwa kalau kita tidak gembira, ya, cobalah itu ambil contoh dari salah satu maskapai penerbangan di China. Mereka itu pramugarinya ambil sumpit, kemudian latihan gigit sumpit. Dan itu sudah diterapkan di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Oh, itu bagaimana itu? Jadi sumpit itu digigit, jadi 5-10 menit itu, mohon izin ya. Digigit, jadi gigit. Pasti tersenyum. Ya. Dan itu dilatih agar supaya terhadap orang yang karyawan yang tidak suka senyum, latih gigi sumpit. Ya, jadi mungkin di rumah Mbak Ocha kalau lagi patah hati, gigit sumpit ya. Ya, kalau dimarahin istri, gigit sumpit ya, Bang Deto ya. Iya, jadi luar biasa ya. Ya, mungkin itu yang kita bisa sampaikan ya dalam pembahasan kita pada Total Health. Wah, luar biasa sekali. Jadi kita melihat bahwa ternyata berawal dari otak kita, partikel yang kecil, fungsi otak kita itu ternyata mempengaruhi akan kesehatan kita secara holistik dan bahkan bisa mempengaruhi iman percaya kita juga ya. Secara fisik juga ya. Terus tadi dikasih tahuin bahwa kita itu harus melakukannya itu tuh terjadi sakit tuh pasti dalam proses yang lama ya, Dok ya. Iya. Makanya jadi harus selalu stay positif. Jadi positive vibes itu perlu banget. Bahasa anak sekarang, aku kan anak sekarang. Iya. Dan ya biasanya lebih secara holistik tadi ya. Iya betul, spiritualnya ya. Dapat kesehatan, gembira. Cobalah tes lah suasana pedesaan. Ya, ini cuma masukan aja ya, suasana pedesaan. Iya, itu. Adem banget biasanya. Iya, itu. Kalau kita pergi, saya pulang kampung, kemudian lihat pohon-pohon, wah kayak rasa-rasa sudah nggak balik ke kota. Iya ya, pas balik ke kota, selamat datang ketegangan pikiran. Karena merasa tenang ya, tenang. Makanya kita di studio ini seperti desa juga nih, Dok. Iya ya, lebih bagus kalau hidup. Mungkin suatu saat bisa dibuat di alam ya. Benar-benar Dok, benar-benar. Oke Dok, ini sayang sekali waktu kita ini sangat terbatas. Mungkin dokter bisa kasih closing statement ataupun kesimpulan sedikit mengenai topik kita pada saat ini. Iya, baik ya. Saudara pemirsa dimanapun kita berada, sahabat Hope Channel, saya mengajak, kita adalah apa yang kita pikirkan. Mari kita bisa mengatur pikiran kita, mengelola stres kita, sehingga tubuh kita bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Salah satunya dengan dapat mengelola pikiran kita, sehingga pikiran kita, otak kita dapat meracik obat-obat yang terbaik untuk tubuh kita. Tuhan memberkati. Oke, ya itu dia closing statement dari Dr. Hansel Langi. Terima kasih sekali Dok. Sama-sama. Telah memberikan lagi semangat hidup ini agar supaya kita jangan stres. Iya. Kalaupun stres ada batasnya, dan kalaupun stres kita bisa tahu dikelola ada obatnya. Iya. Dan obatnya adalah
otak kita. Otak bergantung pada Tuhan. Iya, Dan harus hati yang gembira. Hati yang gembira. Kalau masih setengah-tengah yang pura-pura, cobalah belajar gigit sumpit ya. Gigit Oke. sumpit. Ini masukan yang sangat saya rasa sangat positif Ya, ya untuk kita. baik. Kita. Iya. Oke pemirsa, itu dia segmen kita pada saat ini, kiranya dapat menjadi berkat untuk kita semua, dan tetap selalu menyaksikan akan tayangan-tayangan dari Total Health, karena kita memberikan materi-materi kesehatan yang secara holistik yang dapat membantu untuk kita semua. Dan sebagai informasinya juga, ini saya dan Ocha di sini memiliki buku Sehat dan Bugar. Rahasia yang akan mengubah hidup Anda. Ini bagus banget nih untuk dibaca. Aku sebenarnya belum baca, tapi ini menarik sekali sepertinya ya. Ini dari topik-topiknya ini sangat baik sekali nih. Ada diet seumur hidup, membebaskan diri, baru ada istirahat dari kegelisahan. Ini ada membebaskan diri juga nih. Wah. Ini harus dibaca sih, benar-benar. Ini gimana cara Nah, dapetinnya nih, oke. Kak? Jadi kita akan mengirimkan ini secara gratis kepada pemirsa Setia Hope Channel. Apabila menginginkan akan buku ini, silakan menghubungi di call center Hope Channel Indonesia dan tuliskan alamat Anda, dan kita akan mengirimkan secara gratis akan buku ini. Tujuannya adalah hanya satu, agar supaya kita bisa hidup sehat di dunia ini. Iya, Oke. Itulah akhir dari acara kita Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.